Ternyata orang tua dan saudara perempuannya telah berbohong kepadanya ketika mereka mengatakan kepadanya bahwa mereka bekerja di luar negeri. Setelah itu, Gerard langsung menelepon orang tuanya. Mereka awalnya marah karena saudara perempuannya telah memberitahu dia tentang kekayaan mereka tanpa izin mereka. Tetapi setelah beberapa saat, mereka memutuskan untuk meminta maaf kepada Gerald. Ayah Gerard mengatakan bahwa dia tidak punya pilihan selain melakukannya, karena dia ingin membesarkannya untuk memiliki kepribadiannya rendah hati. Setelah itu, ayahnya menjelaskan banyak hal kepadanya. Gerard kemudian menarik $100.000 dari bank sebelum dia pergi berbelanja menggunakan black card yang baru saja dikirimkan oleh saudara perempuannya. Faktanya, Gerard masih belum sepenuhnya yakin. Apakah ini hanya mimpi? Dia sangat bersemangat. Sofia, jika kamu tidak tutis denganku, aku pasti bisa membelikanmu apapun yang kamu inginkan sekarang. Yuri dan Denny, kamu sudah sering menghina dan mengolok-olokku di kampus. Aku ingin tahu bagaimana reaksi kalian berdua di masa depan. Jera tersenyum pahit pada dirinya sendiri. Sudah hampir tengah hari ketika dia meninggalkan bank. Tiba-tiba, ponsel Gerard berdering dan ketika dilihat, ternyata itu panggilan telepon dari kepala asramanya. Halo? Gerald, kamu baik-baik saja. Kenapa kamu tidak ada di asrama? Oh, aku keluar jalan-jalan. Beberapa dari kita takut setengah mati. Kami sangat mengkhawatirkanmu, Gerald. Ngomong-ngomong, hari ini Naomi berulang tahun. Karena dia tidak bisa menghubungimu, dia meminta aku untuk menanyakan apakah kamu akan menghadiri pesta ulang tahunnya malam ini. Dia bilang dia sudah menyebutkan perayaan ulang tahunnya padamu beberapa hari yang lalu. Setelah mendengar kata-katanya, Gerald melihat-lihat daftar panggilan tidak terjawab di teleponnya sebelum dia menyadari bahwa dia memang melewatkan beberapa panggilan dari Naomi. Naomi adalah teman sekelas Gerald dan dia tidak hanya sangat cantik, tetapi dia juga sangat dekat dengan Gerald. Selain Safia, Naomi adalah satu-satunya teman wanita Gerald. Bahkan Gerald ingat Naomi bercerita tentang hari ulang tahunnya beberapa hari yang lalu. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa karena dia harus berjuang untuk mencari makan. Tapi sekarang, Gerald memutuskan untuk hidup seperti orang normal dalam lingkaran pertemanannya. Jadi, mengapa dia tidak pergi ke pesta ulang tahunnya? Aku harus mendapatkan hadiah ulang tahun untuk Naomi, gumamnya dalam hati. Setelah menutup telepon, Gerald melihat sekelilingnya dan satu-satunya hal yang menarik baginya adalah toko Hermes. Ini adalah toko mewah terkenal di dunia yang menjual barang-barang mewah. Meskipun sangat mahal, banyak anak kaya generasi kedua dari kampus Gerald sering datang ke sini untuk beradu gengsi. Gerald tidak berencana untuk memasuki toko itu, tetapi dia tiba-tiba memikirkan black card yang dikirimkan saudara perempuannya. Dia merasa sangat tertarik untuk menggunakannya. Dia awalnya sangat enggan untuk mengeluarkan uang, tetapi ketika dia memikirkan kartu itu, rasa bersalah Gerald segera berkurang. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Gerald langsung masuk ke toko butik Hermes. Halo Pak, ada yang bisa saya bantu? Seorang pramuniaga yang sangat cantik di dalam menyambut Gerald dengan sangat sopan. Meskipun ada jejak penghinaan di matanya ketika dia melirik Gerald, tetapi masih bisa bersikap sopan. Dia tahu bahwa setiap orang yang memasuki toko ini biasanya akan melihat-lihat dulu. Tetapi dia tidak mengerti mengapa orang seperti Gerald ingin memasuki toko butik meletak. Aku akan melihat-lihat toko dulu, jawab Gerald segera. Ini adalah pertama kalinya dia masuk ke toko butik mewah, sehingga dia benar-benar tidak tahu harus membeli apa. Si pramuniaga memiliki ekspresi dingin di wajahnya saat dia melihat ke arah Gerald. Yuri, bisakah kamu membelikanku tas? Pada saat ini, Gerald mendengar suara yang familiar dan dia melihat seorang gadis cantik berjalan ke toko sambil bergandengan tangan dengan pacarnya. Ekspresi wajah Gerald segera berubah ketika dia berbalik dan melihat pasangan itu. Itu tidak lain adalah Yuri dan Safia. Halo, apakah ini pacarmu, Tuan Lowell? Dia sangat cantik. Segera setelah pramuniaga yang melayani Gerald sebelumnya melihat Yuri, ada perubahan 180 derajat dalam sikapnya saat dia menyapa dengan senyum di wajahnya. Semua orang tahu bahwa Yuri adalah anak kaya generasi kedua dan dia sangat menarik perhatian kemanapun dia pergi. Itulah alasan mengapa pramuniaga itu segera menghampirinya. Rahel, ini pacarku, Safia. Aku membawanya ke sini untuk membelikannya tas. Safia sangat tersipu malu. Yuri memang pemuda kaya raya yang diakui kemanapun dia pergi. Pada saat ini, Safia menunjuk ke salah satu tas sebelum dia berkata, Yuri, aku mau tas ini.
Tas itu ditempatkan di dalam lemari dan terlihat sangat mewah dan megah.